Pak, beberapa negara kan sudah masuk ke jurang resesi ya Pak. Nah, bagaimana dampaknya ke Indonesia Pak? Oke, resesi secara teori adalah tingkat pertumbuhan PDB atau bahasa Inggrisnya GDP negatif 2 kuartal berturut-turut. Jadi misalnya Q3 minus, Q4 minus, baru resesi. Kalau Q3 minus, Q4 plus, Q1 tahun depan, Q itu kuartal minus, itu belum resesi. Nah, kalau dari data yang ada, setahu saya Jepang dan Inggris sudah masuk dalam kategori tersebut. Resesi itu kan berarti pertumbuhan ekonominya negatif. Kalau pertumbuhan ekonominya negatif berarti kan lesu gitu kan. Nah, kalau lesu biasanya akan berdampak kepada harga komoditas. Apalagi kalau sampai kena ekonomi besar seperti China dan Amerika, itu sentimen harganya untuk naik jadi terbatas. Apakah mungkin Pak kalau Amerika Serikat ini menyusul masuk ke jurang resesi? Amerika Serikat inflasi yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini membuat kenaikan harga barang tidak terkejar sama kenaikan harga gaji. Lebih parah lagi di Amerika Serikat, yang naik bukan cuma harga barang, harga sewa juga naik gitu. Jadi kalau kita ikutin sosial media di Amerika ya, kita lihat di X atau kita lihat di TikTok atau di mana, halnya yang milenial terutama masih mengeluh, waduh kerja kayak gini habis bulan habis gaji. Bahkan ada survei yang mengatakan kalau nggak salah 60-70% warga US kalau tiba-tiba ada emergency harus keluar uang $1.000, atau mungkin kalau di kita mungkin ya setara 10 juta gitu ya, itu nggak ada duit. Jadi mereka bisa terjerat utang kalau tiba-tiba ada pengeluaran mendadak yang nilainya $1.000, yang ya kalau di sana mungkin gaji 2 minggu gitulah ya. Nah, Amerika Serikat sendiri, bank sentralnya punya definisi berbeda soal resesi. Kalau tadi resesi kan saya sebutkan negatif 2 kuartal berturut-turut. Kalau Amerika Serikat dia lebih menggunakan pendekatan tingkat pengangguran. Karena kalau misalnya resesi berarti orang nggak ada kerjaan. Kalau orang ada kerjaan gajinya masih kurang, itu belum resesi gitu. Jadi pernah sekali pertumbuhan Amerika Serikat 2 kuartal berturut-turut negatif, tapi karena tingkat penganggurannya terus menurun ya, terendah dalam sejarah, mereka mengklaim dirinya tidak mengalami resesi. Nah, cuman kalau dari pandangan secara umum harusnya kenaikan harga barang itu bisa menyebabkan lama-lama kondisi perekonomian di Amerika juga menurut kami bisa masuk ke resesi, apalagi kalau bunga bank atau bunga Amerika itu belum turun-turun sampai sekarang. Nah, bagaimana dengan kondisi pasar sahamnya Pak? Kan sementara kita juga punya satu fund, Fund Global Syariah Equity Fund, yang mana spesifik berinvestasinya di pasar saham Amerika Pak. Ya, resesi kan negatif ya, ekonominya kurang bagus. Logikanya harga saham turun. Yang di Jepang terjadi sebaliknya. Ekonominya resesi, ya, di mana Q3, Q4 2023 pertumbuhan PDB-nya negatif, tapi harga sahamnya rekor high di 2024 ini. Gitu. Baru 3 bulan nggak sampai sudah naik 20%. Tahun lalu juga. Jadi pernah kejadian dan sekarang juga masih kejadian, ada negara ekonominya resesi, harga sahamnya naik. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa harga sahamnya naik? Ada beberapa alasan. Ada yang bilang karena kebijakan yang unik daripada Bank Sentral Jepang, mereka punya mata uang yen itu lemah. Ya, sementara bisnisnya mereka ada di mana-mana. Jadi pendapatan daripada warga Jepang itu bukan cuma sekedar pendapatan dari perusahaan di sana, tapi juga kayak di Indonesia kita ada Toyota Astra, bayar dividen, bayar di sana. Nah, ketika pendapatan luar negeri itu dikirim ke Jepang atau dikonsolidasi di laporan keuangannya dan mata uang yennya melemah, itu mereka dapat untung kurs. Nah, ada juga yang mengatakan sejak Warren Buffett mulai invest di sana beberapa tahun lalu, orang ikutan. Nah, sehingga saham-saham yang tadinya mungkin murah sekarang naik. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ini kaitannya sama AI. Jadi yang rally waktu ekonominya jelek itu nggak cuma Jepang, Amerika Serikat juga sama. Bahkan sahamnya Amerika Serikat itu
rally tinggi dalam 1-2 tahun terakhir karena demam AI, Artificial Intelligence. Nah, kalau di Amerika Serikat ada saham seperti Nvidia, mungkin Microsoft ya, yang Microsoft kan yang punya ChatGPT. Nvidia itu yang jual semacam mesin atau alat gitu ya. Jadi kalau orang mau bikin ChatGPT perlu prosesor yang canggih, yang menyediakan prosesornya itu salah satunya Nvidia. Jepang juga dianggap punya sektor yang mirip-mirip sama di Amerika Serikat. Sehingga pada saat demam AI melanda di US, itu saham-saham AI di Jepang juga mengalami kenaikan. Nah, jadi kalau dibilang apakah resesi terus harga saham akan jatuh, belum tentu. Karena yang menggerakkan harga saham ada 1001. Ingat kayak tahun 2021-2022 yang lalu, perang Rusia-Ukraina supposed to be suatu hal yang jelek. Tapi yang kejadian malah saham pertambangan kita naik tinggi. Kenapa? Karena harga batu bara naik tinggi. Nah, balik ke pertanyaan ini, di Panin Aset ada Panin Global Syariah yang investasi saham di US. Apakah Panin Global Syariah terdampak resesi? Tidak. Tapi saat ini saham-saham di Amerika sedang naik. Kebetulan Panin Global Syariah hanya invest di saham Amerika, sehingga juga ikut mengalami kenaikan. Nah, perlu saya jelaskan juga bahwa namanya saham, kalau ada naik pasti ada turunnya. Jadi jangan dianggap kalau naik akan naik terus-menerus. Koreksi-koreksi baik yang sifatnya teknikal maupun sifatnya fundamental pasti akan ada. Hai sahabat Panin AM, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Untuk menonton video terbaru dari Panin Asset Management, silahkan klik video berikut ini. Masih bingung apa itu reksadana? Jangan khawatir, silahkan nonton video berikut ini.